sakit dari patah hati dalam sebuah hubungan, aku rasa setiap dari kalian pasti pernah mengalami dan merasakan. Aku juga termasuk orang yang pernah merasakan hal tersebut. Namun, mungkin yang aku rasakan dan alami berbeda dengan kalian. Patah hati yang kualami tidak akan bisa kulupakan hingga berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Inilah kisahku. Aku bernama Silva. Aku adalah seorang perempuan remaja. Bisa dibilang aku tidak memiliki kemampuan yang lebih dalam mata pelajaran. Tapi aku memiliki kemampuan untuk dapat menjalin pertemanan dengan banyak orang. Aku pun memiliki mimpi sejak aku berada di sekolah menengah pertama. Kalau aku akan bersekolah dan lulus dari sekolah favoritku nanti. Aku pun bersekolah di sekolah favoritku. Tentu, aku memiliki keinginan dan angan-angan yang besar untuk dapat bersekolah hingga lulus di sana. Kehidupanku sehari-hari rasanya dipenuhi dengan kebahagiaan dan senyuman pada saat itu. Aku adalah pribadi yang ceria setiap harinya. Aku tidak ingin kalau orang-orang di sekitarku melihat aku sedih sedikit pun. Walaupun aku sedih, aku akan berusaha untuk tetap tersenyum. Aku memiliki sahabat yang selalu mendukungku. Tidak hanya sahabat, tapi aku juga memiliki orang tua yang sayang dan perhatian denganku. Orang tuaku selalu memerhatikanku dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Aku sangat bersyukur memiliki orang yang terdekat yang selalu mendukung dan perhatian denganku. Aku rasa saat itu hidupku sudah cukup bahagia. Hingga pada suatu saat, aku menemukan seorang laki-laki yang akhirnya kita memiliki hubungan yang dekat melebihi dari sahabat-sahabatku. Namanya adalah Kevin. Aku menjalin hubungan ini tanpa status dengannya. Kevin selalu menjadi pendukung utamaku dikala aku mengalami situasi yang buruk. Ia akan selalu menjadi yang pertama memberiku semangat, hingga aku pun dapat kembali untuk tersenyum. Entah bagaimana, aku merasakan kalau ia adalah laki-laki yang paling aku cintai. Namun, ada keanehan dari hubungan tanpa status ini. Kevin tidak pernah ingin kalau hubungan ini diketahui oleh orang banyak, bahkan teman dekat kita sekalipun. Pada awalnya, aku pun merasa kalau hal ini wajar. Tapi, seiring berjalannya waktu dengan banyak kejadian-kejadian, aku merasa hubungan seperti ini tidak baik. Dan aku tidak bisa terus menjalani hubungan yang seperti ini. Tapi, aku tetap terus mencoba menjalin hubungan dengannya. Karena mungkin aku terlalu cinta. Tapi, hubungan ini menjadi tidak nyaman. Dan aku pun berusaha untuk membicarakan hal ini kepada Kevin. Agar aku mengetahui alasan apa yang sebenarnya Kevin punya. Dan ternyata alasannya selalu sama setiap harinya. Tapi karena hubungan kita yang semakin lama semakin menuju keseriusan, Kevin pun sudah menjelaskan arah dari hubungan ini. Dan akhirnya aku pun percaya dan tetap menjalani hubungan tanpa status ini dengannya. Sampai tiba saatnya, aku pun mengalami situasi yang berat dan buruk pada saat itu. Aku mengalami ketakutan yang besar dan membuat hidupku menjadi sangat tidak teratur. Sampai akhirnya, Kevin mengatur hampir seluruh kehidupanku, mulai dari makananku hingga jam tidurku. Sebenarnya, dari sebelum aku mengalami situasi ini, Kevin sudah sering mengatur kehidupanku. Aku kira hal ini adalah hal yang wajar. Namun, ternyata tidak. Aku pun merasa stres dan tekanan setiap harinya. Tapi, karena aku terlalu cinta dengannya, aku tidak ingin Kevin mengetahui hal ini. Dan nanti, Kevin akan menjauhiku.
Begitu pula dengan orang lain. Akhirnya, aku pendam sendiri tanpa orang lain tahu kisahku. Tapi, orang tuaku yang sangat perhatian denganku terus menanyakan dan bertanya-tanya kepadaku, apa yang sebenarnya aku sedang alami. Karena aku mengalami perubahan drastis di rumah. Kegiatanku di rumah hanyalah mengurung diri di kamar. Aku tidak ingin bertemu dengan siapa-siapa. Bahkan untuk hidup sekalipun rasanya aku sudah tidak ingin lagi. Aku bukanlah Silva yang dulu lagi, yang hari-harinya dipenuhi dengan canda tawa, senyuman, dan juga kebahagiaan. Semua pun berubah begitu saja. Sampai akhirnya, mamaku memutuskan untuk membawaku pergi ke dokter kejiwaan untuk mengecek masalah apa yang sebenarnya ada. Aku pun menceritakan semuanya yang aku rasakan kepada dokter. Ternyata aku terkena depresi. Rasanya mendengar kabar itu, aku semakin terpuruk. Kevin pun pada saat itu hilang. Ia sama sekali tidak menanyakan kabarku sedikit pun. Aku dan orang tuaku pun memutuskan untuk berhenti sekolah karena kondisiku. Dan akan mencari sekolah yang baru karena aku selalu takut untuk masuk ke sekolah yang padahal sekolah itu adalah sekolah impianku. Impianku pun lenyap begitu saja. Hidupku menjadi berantakan dan terasa sangat sulit. Patah hati yang kurasakan ini pun selalu teringat setiap hari dan membekas dalam kehidupanku. Kini aku sadar sesuatu yang berlebihan itu tidak baik dan juga akan berdampak buruk.